Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Jihan Almas Adela, bisa dipanggil Jihan, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan ekonomi. Nah, di sini saya diberi tugas oleh salah satu dosen untuk mewawancarai salah satu kelompok wanita tani yang ada di daerah saya. Nah, untuk itu saya izin untuk mewawancarai Ibu ya Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu sendiri? Nama saya adalah Irawati. Irawati. Iya. Iya, Ibu Ira ya. Iya. Oke, nah Ibu kalau boleh tahu nih, nama kelompok wanita tani yang Ibu naungi itu apa Ibu? Kelompok wanita tani Legowo. Oh, kelompok wanita tani Legowo di Iya. kabupatennya Wonosobo. Iya. Nah, lalu jabatan Ibu sebagai kelompok wanita tani itu? Saya diberi tugas sebagai bendahara. Oh, bendahara yang mengelola keuangan gitu Ibu. Kalau boleh tahu umur Ibu sendiri saat ini? Umur saya sudah 43 tahun. 43 tahun. Oke. Pendidikan terakhirnya Ibu? S1 Ilmu Perpustakaan. S1 Ilmu Perpustakaan. Nah, kalau untuk status pernikahan Ibu saat ini? Kawin, nikah. Oke. Jumlah anggota keluarganya Ibu? Dari ibunya, Bapak? Kalau dari saya 2 bersaudara. Oh, ya. Kalau dari bapak 4 bersaudara. Untuk jumlah anak Ibu? 2. Yang ditanggung saat ini Ibu, yang masih sekolah mungkin? 1. Oh, masih 1. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, lama bekerja Ibu dalam satu hari itu berapa jam Ibu? Kebetulan saya itu karya bakti di SD Negeri Simbarejo sebagai tenaga pustakawati. Jadi ya dari jam 7 sampai sekarang kan jam 2:04. Nanti sampai siang aja Iya. Ibu. Kalau pekerjaan Ibu selain kelompok wanita tani berarti yang tadi Ibu? Iya. Oke. Maaf Ibu, sebelumnya ini pertanyaannya mungkin agak privacy. Kalau boleh tahu berapakah pendapatan suami Ibu dan Ibu sendiri? Kalau suami saya kan itu freelance ya. Kebetulan suami saya itu punya MC. MC. Kadang juga punya grup musik juga. Jadi ya itu tidak tentulah. Karena kan tergantung job ya. Kalau seringnya job, kalau musim-musim pernikahan itu kan sering job, itu ya alhamdulillah rezekinya banyak. Kalau enggak ya enggak bisa ditentukan. Kalau saya karena honorer ya standar lah. Oke, udah paham. Ya. Lalu ini tentang kelompok wanita taninya sendiri Bu, jenis usahanya itu pertanian ya Ibu? Iya. Menyediakan tanaman hias dan tanaman bunga dalam polybag dan pot. Oke. Jenis tanamannya berarti tanaman bunga. Kalau jumlah anggota kelompok tani saat ini itu kalau berapa, saat Ibu? ini seluruh kampung ya menjadi anggota sekitar 200-an. 200-an orang. Iya. Karena sini sudah menjadi bukan kelompok lagi ya, sudah kawasan. Udah kawasan. Jadi semua warga yang sini sudah masuk menjadi anggota. Berarti menjadi anggota. Nah, terus ini Bu, kalau biaya putra putri Ibu itu buat sekolah tuh sekitar berapa Bu? Kalau saat ini? Kalau saat ini ya berarti cuma biaya untuk transport dan uang saku, karena kan untuk biaya sekolah kan sudah ada pos ya. Mungkin nanti kalau kemarin kan masuk jelas otomatis untuk beli seragam. Ya itu tinggal biayanya ya sekitar, kalau hanya uang saku sih berapa, uang saku ya 15 dikalikan 1 bulan. Iya. Oke, kalau berarti biaya transportasinya juga sekitaran berapa Ibu? Transportasinya sih sekitar 6.000. 15 itu udah uang saku. Berarti udah sama uang saku. Iya, udah sama uang saku. Nah, kalau sekarang saya ingin bertanya terkait KWT-nya sendiri Ibu. Oke. Yang pertama itu kondisi lahan yang digunakan saat ini itu masih cukup luas atau subur untuk mendukung produksi tanaman bunga itu sendiri? Kalau karena KWT kita itu bergeraknya dalam tanaman tuh menggunakan media polybag, sehingga semua tanaman ditanam di polybag itu untuk lahan ya cukup luas sekali, mencukupi, karena kita itu menanamnya itu menggunakan itu loh Mbak, anjab atau tempat. Jadi satu anjab itu bisa sampai 40, 50. Jadi untuk lahan cukup. Oke. Kalau yang jenis tanaman yang paling utama yang dikelola atau diproduksi itu biasanya tanaman apa Ibu?
hidroponik. Hidroponik. Untuk sayur dan sayur. untuk cabai dan untuk apa? Buah-buahan. Berarti berbagai macam Iya, sayuran menyediakan semuanya. ya. Kalau kendala terkait air atau cuaca itu sangat mempengaruhi nggak sih Ibu? Yang mempengaruhi saat cuaca hujan, karena curah hujan yang besar atau yang sering itu seperti di bulan-bulan Desember itu akan merusak tanaman dan akan mendatangkan ulat. Sementara kita kan tidak menggunakan pestisida, jadi otomatis itu sangat-sangat mengganggu hasil apa tanaman kita. Berarti alami ya Ibu? Alami, ya. Oke. Kalau dari mana kelompok wanita tani itu mendapatkan bibit itu dari mana Ibu? Untuk mendapatkan bibit kadang kita beli, kadang kalau kita ada pelatihan, terus ada juga dari apa bantuan pemerintah. Oke. Lalu kalau pembagian peran antar anggota itu gimana Ibu? Ya kita kan ada organisasi ya, jadi ada struktur organisasinya sebagai pengurus dan juga sebagai seksi-seksi. Jadi dari seksi-seksi itu kan ada anggota-anggotanya. Jadi kita apa ya berusaha berlatih bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Seperti Ibu tadi menjadi bendahara. Iya. Oke. Terus kalau semua anggota yang aktif itu terlibat langsung dalam panen. Iya, terlibat langsung kita apa kerukunan gotong royong, kita bareng-bareng, kita membuat media bareng, kita juga nanamnya bareng, nyemai bareng. Itu kan ada apa ya? Ada kegiatannya. Jadi kita buat apa kegiatan minggu keberapa, kita nanti nyemai minggu berapa membuat media. Jadi itu ada jadwalnya. Ada jadwal kegiatannya. Lalu kalau kelompok wanita tani itu sendiri itu pernah menggunakan orang luar atau eksternal gitu nggak Bu dalam pengelolaan gitu selain anggota itu sendiri? Tidak ada. Oh berarti pure anggota Pure, itu iya. Oke. Kalau untuk modal produksi sendiri itu dari mana aja Ibu? Pertama kita melibatkan atau kerjasama dengan LKM ya. LKM itu kan ada lembaga mikro itu keuangan, kita tadinya itu pinjam di LKM kan karena kita kalau pakai kelompok tani kan wajib menjadi anggota ya, kita pinjam, tapi dengan kita apa usaha kita itu berjalan terus kita mendapat bantuan dari pemerintah. Berarti pemerintah juga. Iya, pemerintah juga terlibat dalam usaha kita. Kalau modal sendiri tuh yang saat ini Ibu tahu itu apakah udah mencukupi untuk semua proses produksi Ibu? Mencukupi. Mencukupi. Oke. Terus bagaimana cara kelompok itu tuh mengelola keuangan Ibu, modal buat produksi itu? Ya, kita simpan di LKM, terus kita sisakan sebagian yang kita gunakan untuk operasional ya. Sebagian kita gunakan untuk operasional, sebagian nanti kita kalau kita kan sekarang sudah apa pembeliannya itu sudah tidak dikelola sama KWT. Jadi langsung ke anggota sendiri-sendiri. Nah jadi dari anggota itu punya tabungan di LKM. Nah untuk keuangan itu dikelolanya ya kita yang dari bantuan itu kita sebagian disimpan, sebagian kita kelola buat itu kelanjutan. Kelanjutan ya Ibu. Iya. Lalu yang biasanya mengambil keputusan buat jenis usaha atau pola tanam itu dalam produksi itu siapa Ibu? Apakah ketua? Tidak, kita kan setiap bulan mengadakan pertemuan dengan anggota. Ya tidak semua dari pengurus perwakilan terus didampingi dengan PPL. Jadi kita apa kalau kita mau nanam apa itu pasti kita musyawarah bersama. Bersama. Oke. Kalau saat ini kelompok wanita tani sendiri itu sudah memiliki rencana buat jangka panjang belum Ibu? Belum. Kalau kita itu hanya sebatas apa ya kegiatan itu apa untuk menyediakan tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh desa-desa di sekitar kita untuk lomba hatinya PKK yang beliau-beliau itu tidak sempat atau tidak bisa untuk menanam, jadi kita menyediakan itu. Seperti itu. Iya. Lalu untuk kayak strategi menghadapi resiko gagal panen itu seperti apa Ibu? Kita sampai saat ini kita belum menemukan untuk itu. Biasanya kalau kita gagal panen ya kita coba lagi, terus coba lagi. Iya. Lalu untuk saat ini Bu, kelompok wanita tani itu udah memanfaatkan teknologi gitu untuk
produksi tanaman bunga sendiri? Oh, kita sudah karena kita itu hanya sebagai tanaman dalam polybag, kita sudah mencoba untuk hidroponik. Iya. Pernah mencoba yang hidroponik. Oh, hidroponik. Oke. Lalu mendapatkan informasi hidroponik atau teknik-teknik yang digunakan dalam produksi itu dari mana, Ibu? Kita kan ada pelatihan Oh. dari Dinas Pertanian yang kita juga setiap 1 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan PPL. Kita selalu dipandu dengan PPL, jadi untuk ilmu untuk kita selalu update. Oh, dari sana. Oke. Oke. Berarti yang diikuti tadi ya, Ibu? Yang diikuti dalam sebulan itu ada PPL itu? Iya, pasti ikut PPL, pasti ikut dalam pertemuan. Oke. Sudah cukup sih, Bu, Oh, wawancaranya, pertanyaannya. Mungkin dari Ibu sendiri ada hal yang mungkin mau disampaikan atau yang tadi belum ada sempat dalam list wawancara pertanyaan kami, mungkin yang ingin kita sampaikan atau saya ketahui tentang KWT tersebut? Bahwa untuk membuat sebuah KWT di sebuah desa itu tidak tergantung dengan berapa banyaknya biaya. Itu adalah semua swadaya. Yang terpenting itu dari diri kita itu mau untuk mencoba, mau untuk menanam, dan kita juga harus melibatkan dengan Pemdes, karena kita butuh nanti adalah peraturan-peraturan desa yang sekiranya nanti untuk membantu kita, terutama dalam pengandangan ayam dengan kan itu harus ada perdesnya. Jadi selain dari diri kita, itu kita juga harus melibatkan dari desa, pemerintahan desa, dan kita asalkan kita itu mau berusaha, itu pemerintah pasti menyediakan anggaran buat kita. Yang penting jangan kelompok siluman. Oke. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih sudah bersedia diwawancarai oleh saya. Kurang lebihnya mungkin tadi ada perkataan yang agak menyinggung. Mohon maaf, Ibu. Terima kasih.